Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan al-Jaddah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Dr. Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan tsaniyan, yang kedua, yaitu di antara kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berkaitan dengan kaidah di dalam masalah ibadah. Qaidatun fil ibadat. Apa kaidahnya di dalam masalah ibadah? Al-ibadatu mabnaha 'ala tauqif. Ibadah itu dasarnya harus tauqif. Tauqif artinya adalah berhenti di atas dalil. Fallahu amara bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah SWT menyuruh kita untuk mengikuti Rasul, bukan membangkang atau membuat sesuatu yang baru. Qala ta'ala, Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Niscaya Allah cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau memang kita cinta kepada Allah, ya ikuti Rasulullah dalam akidah beliau, dalam ibadah beliau. Nanti kalau kita mengikuti Rasul, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa kita. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Siapa mereka? Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya, bukan membuat sesuatu yang baru. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qabbala al-hajara al-aswada wa qala inni la'alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad. Kenapa beliau menciumnya? Beliau mengatakan, sungguh aku tahu bahwasanya engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau bukan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Apa yang bisa kita ambil dari athar ini? Menunjukkan bagaimana semangatnya Umar bin Khattab yang kita disuruh untuk mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Semangatnya beliau untuk mengikuti Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, maka beliau pun mencium Hajar Aswad. Bukan karena tabarruk, untuk mengambil berkah dari Hajar Aswad. Kemudian beliau mengatakan, wa qad taqaddama qawlu ba'dhi salaf ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dan telah berlalu ucapan sebagian salaf, hendaklah kalian mengikuti dan jangan kalian membuat bid'ah. Karena sungguh kalian sudah dicukupi. Ya, sudah dicukupi untuk kalian. Artinya apa yang kalian perlukan, amal yang kalian perlukan untuk bisa masuk surga itu sudah dicukupi. Sudah ada, tidak perlu kita membuat sesuatu yang baru. Salat dengan berbagai jenisnya, puasa dengan berbagai jenisnya. Orang yang mau puasa sehari, berbuka sehari, ada. Orang yang ingin berpuasa Senin dan Kamis, silahkan. Ada yang ingin 3 hari dalam sebulan juga ada. Kama taqaddama anna min syarti qabulil amali tajridu al-mutaba'ah. Tajrida al-mutaba'ah lirrasul. Sebagaimana telah berlalu,
bahwasanya termasuk syarat diterimanya amal adalah seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'at an-nusus al-katsira fil Qur'ani wa sunnah allati fiha al-amru bi ta'atillah wa ta'ati rasulih wan nahyu an ma'siyatillah wa ma'siyati rasulih. Dan telah datang dalil-dalil yang banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang di dalamnya ada perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan larangan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Fala yajuzu li ahadin ay yakhruja amma madat bihi sunnatu wa dalla alaihi alkitab wa sunnatu wa kana alaihi salaful ummah. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk keluar dari sunnah dan keluar dari Al-Quran dan juga sunnah dan apa yang berada di atasnya para salaf umat ini. Itu adalah kaidah yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, tsalitsan kata beliau, qaidatun fi anna madar ad-din 'ala al-'ilmi an-nafi' wal 'amal salih. Sebuah kaidah bahwasanya inti dari agama ini berporos pada ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh. Ya, itu adalah poros dari agama ini. Inna dinal Islam madaruhu 'ala al-'ilmi an-nafi' wal 'amal salih. Sungguhnya agama Islam porosnya adalah pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, was-salahu munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi' wal 'amal salih wa qad ba'atha Allahu Muhammadan bi afdali dzalik wa huwa al-hadi wa dinul haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih fal huda al-ilmu nafi' wa dinul haqq al-'amal salih. Dan kebaikan ada pada dua jenis, ya fi naw'aini, dalam dua jenis, ada pada ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh. Dan Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan yang paling afdal, yaitu al-huda wa dinul haqq. Walladzi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah telah mengutus nabinya dengan al-huda dan juga dinul haqq untuk menampakkan itu di atas seluruh agama. Kemudian Syekhul Islam mengatakan yang dimaksud dengan huda adalah ilmu yang bermanfaat dan yang dimaksud dengan dinul haq adalah amal saleh. Wa qala rahimahullah fa ahlus sunnati wal jamaah al-muttabi'ina lis-salaf salih la yatakallamuna fi syai'in min ad-din illa tab'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitabi wa sunnah wa amma ahlul bid'ah fala ya'tamiduna 'ala al-kitabi wa sunnah wa athari as-salaf salih wa innama ya'tamiduna 'ala al-aqli wal lughati wal falsafah. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang mereka mengikuti para salafus salih tidak berbicara tentang agama ini atau di dalam agama ini kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Adapun ahlul bid'ah, maka mereka tidak bersandarkan pada Al-Quran dan Sunnah dan juga athar para salafus salih, akan tapi mereka berpegang pada akal mereka, atau berpegang pada ilmu bahasa yang mereka miliki, atau berpegang pada ilmu falsafah. Kemudian rabi'an, yang keempat, qaidatun inna dar al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Yang keempat, kaidah bahwasanya menolak kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Wa dalil li hadhil qaidah, dalil tentang kaidah ini adalah firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah engkau mencela orang-orang yang disembah selain Allah atau segala sesuatu yang disembah selain Allah, karena nanti yang menyembahnya akan mencela Allah tanpa ilmu. Faharramallah sabba alihatil musyrikin ma'a kaunis sabbi ghaidhan wa hamiyatan lillahi wa ihanatan li alihatihim. Maka Allah SWT mengharamkan untuk mencela sesembahan orang-orang musyrikin, padahal
mencela mereka ini adalah termasuk bukti fanatik kita terhadap Allah, kecintaan kita terhadap Allah, dan penghinaan kita terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kenapa kita dilarang? Likaunihi dari'atan ila sabbihim Allah. Karena yang demikian akan menjadikan mereka mencela Allah Azza wa Jalla. Wa kana maslahatu tarki masabbatillahi ta'ala arjaha min maslahati sabbina li alihatihim. Maka maslahat ditinggalkannya pencelaan terhadap Allah itu lebih dikuatkan daripada maslahat pencelaan kita terhadap sesembahan mereka. Yang kedua, waja'a fi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, laula anna qaumak hadithu ahdin bijahiliyah la amartu bil bait fahudim fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi. Al hadits muttafaqun alaih. Hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, kalau bukan kaummu ini baru saja meninggalkan jahiliyah, artinya imannya masih lemah, niscaya aku akan memerintahkan supaya Ka'bah ini dibongkar. Kemudian aku akan memasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan sebelumnya, dan aku akan menjadikan dia rata dengan tanah. Maksudnya adalah yang sekarang pintu kalau kita perhatikan pintu Ka'bah itu agak ke atas. Nah, dulu aslinya ke bawah mepet dengan tanah. Nah, kalau misalnya Nabi tidak khawatir orang-orang yang baru masuk Islam ini kemudian murtad kembali, niscaya akan dibongkar Ka'bah kemudian dijadikan seperti di zaman Nabi Ibrahim. Tapi boleh tinggalkan yang demikian karena takut terjadi fitnah yang lebih besar. Hadis ini muttafaqun alaih. Fa fi hadzal hadits dalalatun zahirah ala ma'na hadhil qaidah id taraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam maslahata bina'il bait al-atiq ala ususi Ibrahim alaihi salam lidar'i mafsadatihi khasya wuqu'aha in huwa hadamahu wa banahu 'alaiha wa hiya nufurun nas 'ala al-islam anil islam aw riddatuhum bisabab hadzal fi'al faqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam dar'a hadhil mafsadah ala jalbi tilka al-maslahah. Segi pendalilannya, maka di dalam hadis ini ada penjelasan yang sangat jelas tentang kaidah ini. Karena Nabi SAW meninggalkan maslahat membangun rumah, yaitu membangun rumah Allah Ka'bah dengan pondasi Ibrahim. Karena apa? Karena ingin menolak kejelekan. Ya, menolak kejelekan yang beliau takutkan akan terjadi ketika beliau membongkarnya. Ya, kemudian membangunnya kembali di atas pondasinya Nabi Ibrahim. Apa mafsadah tersebut? Yaitu larinya manusia dari Islam atau murtadnya mereka dari Islam dengan sebab perbuatan ini. Karena kita tahu bagaimana orang-orang Quraisy terhadap Baitullah. Maka Nabi SAW beliau menghilangkan mafsadah itu atau menghindarkan mafsadah ini untuk mendapatkan maslahat tersebut. Insyaallah dalil yang selanjutnya kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.